Ya, pernah dinobatkan menjadi cerutu terbaik kedua setelah Kuba. Tak heran jika Kabupaten Jember sebagai sentra tembakau kini mulai menjamur pengusaha cerutu. Bisnis menjanjikan yang satu ini bahkan kini mulai menyasar anak muda. Menariknya, industri hasil tembakau seperti cerutu ini memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan negara dan daerah. Kita cari tahu bagaimana industri tembakau di Kabupaten Jember, berikut liputannya. Ya, menjadi salah satu sentra penghasil tembakau terbaik di Indonesia, tak heran jika Kabupaten Jember mendapat julukan sebagai kota tembakau. Kualitas tembakau yang dihasilkan pernah mendapatkan predikat terbaik kedua di dunia. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat potensi dan industri tembakau di Kabupaten Jember. Meski bukan tanaman asli Indonesia, namun keberadaan tembakau telah melekat di kehidupan masyarakat. Di beberapa wilayah di Indonesia, tembakau dapat tumbuh dengan subur dan menjadi komoditas menghasilkan bagi masyarakat sekitar, seperti di Kabupaten Jember misalnya. Sebagai salah satu sentra penghasil tembakau berkualitas, banyak pengusaha muda mulai melirik bisnis pengolahan tembakau menjadi cerutu. Kualitas tembakau Naos Jember sebagai bahan utama pembuat cerutu mampu bersaing di pasar internasional. Tak heran jika bisnis cerutu mulai menjamur. Salah satu perusahaan yang mulai berkembang di industri tembakau Jember ialah CV Dilipan Nusantara Tobacco atau yang biasa dikenal dengan DNT. Didirikan oleh dua pemuda, DNT yang resmi berdiri sejak tahun 2019 lalu ini cukup berkembang pesat. Sebelumnya latar belakang kami berdua memang tidak jauh dari tembakau dan produk turunannya kan. Saya sudah kenal dan bekerja di tembakau sudah sekitar 8 tahunan. Mas Kevin juga kebetulan latar belakang pendidikannya itu berurusan dengan tembakau pasca panen dan produksinya. Jadi kami berdua sepakat untuk kenapa nggak kita bikin produk tembakau yang berorientasi produk akhir. Jadi bukan cuma sekedar aroma materialnya aja gitu. Tembakau cerutu itu di Indonesia cuma ada 3 tempat. Di 3 tempat. Yang pertama itu ada di Delhi, Sumatera Utara. Yang kedua itu ada di Klaten, Jawa Tengah. Yang ketiga itu ada di Jember, Jawa Timur. Dan sampai hari ini masih tetap eksis itu Jember untuk produksi tembakau cerutunya sendiri. Nah, makanya kita milih di Jember. Sejak awal berdiri hingga 3 tahun berjalan, DNT kini memiliki sebanyak 45 pegawai yang tersebar di beberapa divisi, mulai dari pembibitan, produksi, hingga pemasaran. Memproduksi cerutu yang berkualitas, proses quality control pada tembakau yang dijadikan bahan utama pun cukup ketat. Setiap harinya perawatan pada daun tembakau dirawat dengan teliti. Jangka waktu dari proses semai, pembibitan hingga tanam ke lahan dan waktu panen benar-benar diperhatikan, sehingga tembakau yang digunakan di perusahaan ini terjamin kualitasnya. Ya, untuk bisa menghasilkan daun tembakau yang berkualitas tentunya melalui proses yang cukup panjang. Nah, salah satunya seperti yang saya lakukan kali ini. Namanya penjarangan. Jadi proses ini kelihatannya aja cukup mudah, tapi kalau udah dilakukan, wah, rumitnya minta ampun. Dibutuhkan ketelatenan, kesabaran, dan juga ketelitian untuk bisa menghasilkan daun tembakau yang benar-benar berkualitas. Dulu, cerutu selalu identik dengan orang kaya, sehingga hanya kalangan tertentu yang dapat menikmati cerutu. Namun, kehadiran DNT sebagai perusahaan cerutu ingin mengubah persepsi tersebut dengan membuat cerutu yang diperuntukkan bagi kalangan muda. Ada 2 merek cerutu yang diproduksi di sini. Selain dari kemasan, pemasaran, dan tampilan, harga yang dibanderol pun cukup terjangkau. Jadi kalau untuk Johnny itu dia lebih short filler ya. Jadi dia fillernya itu berupa cacahan tembakau. Nah, kalau Joker itu long filler, dia utuh fillernya. Jadi isi dalamnya itu lebih utuh. Produk DNT itu sendiri kita lebih ke punya karakter mild ya. Dan kita itu lebih mencari segmen pasarnya lebih ke anak-anak muda. Gitu. Jadi ibarat kita ngedobrak sesuatu yang baru lah gitu. Jadi pangsa pasar kita yang kita tuju anak-anak muda nih. Usia 24 sampai 35 gitu. Berada di Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember,
Juipa Nusantara Tobacco saat ini dapat menjadi perusahaan tembakau yang cukup berkembang pesat dan mampu memberi manfaat bagi sekitar. Terbukti dari sejumlah karyawan yang dipekerjakan, hampir 80% tenaga kerja merupakan warga di sekitar perusahaan. Tentunya ini akan berimbas pula pada kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah dalam memperoleh pendapatan untuk daerah. Ya terus terang kalau dengan kita tuh meminimalisir sih Mbak, masalah kerjasama yang tidak begitu esensial ya di pemerintah ya. Memang kita tidak fokus ke sana gitu. Kecuali kayak hal-hal yang memang harus ke sana, misalkan bea cukai, Disperindak ya, kita sejauh ini sih Pemkab Jember support sih. Dalam artian untuk pemberian izin ya cepat. Bea cukai Jember juga sudah semakin baik, untuk penembusan sertifikat cukai lebih cepat, perizinan merek baru juga lebih cepat. Ya sejauh ini sih kita bisa bersinergi dengan baik lah sama pemerintah di pusat maupun di daerah. Harapannya bisa terus berkembang lah, Cerutu Indonesia ini bisa lebih dikenal di Indonesia sendiri maupun di dunia gitu. Dengan seperti itu, Cerutu ini kan industri yang padat karya. Semakin naik jumlah produksi suatu pabrik, pasti berbanding lurus dengan serapan tenaga karyawannya juga gitu, tenaga kerja lokalnya. Jadi harapannya produksi bisa besar, serapan tenaga kerja bisa besar gitu. Dan kalau khusus untuk DNT sendiri sih bisa lebih bernilai lah. Iya, kita punya nilai juga sih dalam pabrik kita. Kita bisa lebih sehat, lebih bernilai dan bermanfaat bagi semuanya. Seiring berjalannya waktu, banyak pengusaha yang mulai melirik untuk berbisnis tembakau. Meski tantangannya juga semakin banyak, terutama di bidang kesehatan. Namun tidak bisa dipungkiri jika pendapatan negara dari cukai tembakau cukup tinggi. Hal ini berdampak pula pada dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT untuk daerah penghasil tembakau pun ikut meninggi. Kabupaten Jember sebagai daerah penghasil tembakau juga ikut merasakan hasil pungutan cukai tembakau yang cukup tinggi. Tak tanggung-tanggung, pada 2021 target bea dan cukai secara keseluruhan yakni sebesar 900 miliar rupiah. Jadi DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan beberapa indikator, antara lain adalah daerah penghasil cukai, dalam hal ini cukai hasil tembakau, dan daerah penghasil tanaman tembakau. Jadi oleh pemerintah, daerah-daerah tersebut akan diberikan dana dari APBN, yaitu 2% dari nilai cukai penerimaan nasional. Jadi cukai kami dari kantor bea dan cukai Jember selalu melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pemanfaatan DBHCHT ini. Jadi seperti diketahui bahwa program DBHCHT ini ada 5 yang harus dilakukan oleh Pemda, yaitu terkait peningkatan kualitas bahan baku, kemudian pembinaan lingkungan sosial, kemudian pembinaan industri hasil tembakau, dan yang ketiga ini dan keempat dan kelima ini merupakan membantu tugas bea cukai, yaitu sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan rokok ilegal. Jadi dana ini peruntukannya adalah khusus, jadi sudah dibuat aturan-aturan ketentuannya tidak boleh digunakan selain dari 5 kegiatan tersebut di atas. Dan fungsi kami tentunya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan DBHCHT tersebut. Jadi kami bekerja sama dengan tim sekretariat DBHCHT dengan masing-masing Pemda untuk bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT tersebut. Sebagai pihak yang berwenang melakukan pungutan cukai tembakau, Kantor Bea dan Cukai Jember kerap kali bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan edukasi dan sosialisasi bagi para pengusaha tembakau. Selain mengedukasi terkait regulasi cukai tembakau, upaya ini juga sebagai cara untuk mencapai target cukai tembakau dan bentuk controlling pada pengusaha tembakau nakal yang berani menjual rokok ilegal. Untuk pencapaian target kami ada istilah intimasi ya, jadi dengan para stakeholder kami. Jadi kami coba untuk melakukan asistensi, melakukan visiting ke pabrik rokok, ke para pengusaha untuk mengetahui kendala-kendala misalnya di pasar atau kendala pelayanan kami. Kemudian juga kami melakukan misalnya minta prognosis terkait dengan produksinya. Ini salah satu kami untuk memitigasi agar
capaian penerimaan kami itu dapat terukur ya. Artinya cukai ini kan salah satu indikatornya dari jumlah produksi batangannya ya. Jadi kalau katakanlah produksinya stabil, meningkat, nah otomatis bagi kami pasti cukainya akan meningkat, karena cukai itu dihitung berdasarkan jumlah batang yang diproduksi oleh teman-teman pengusaha rokok. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 PMK 07 2020 yang mengatur pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, pembagian DBH-CHT yang diperuntukkan bagi daerah harus dapat dialokasikan sesuai dengan aturan, yakni sebanyak 50% dari alokasi DBH-CHT harus digunakan di bidang kesejahteraan masyarakat, 25% di bidang kesehatan, dan 25% lainnya di bidang penegakan hukum. Menjadi salah satu bisnis yang memiliki kompleksitas tinggi dari hulu ke hilir, DBH-CHT yang dihasilkan dari usaha tembakau menjadi penting untuk dapat dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah. Pun edukasi dan sosialisasi harus terus diberikan kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya cukai tembakau demi pemasukan negara dan daerah, sebab manfaatnya dapat dirasakan kembali oleh masyarakat. Mungkin ini masalah ini ya, rokok ini kan kaitannya dengan demand ya, jadi dan juga kesadaran masyarakat terkait patuh terhadap pajak ya. Jadi emang ada beberapa pengusaha yang masih berusaha untuk mengambil untung banyak lah. Jadi dengan dia tidak membayar cukai, otomatis dia untungnya lebih banyak karena dia mampu menjual lebih murah di masyarakat, sehingga punya daya tawar yang lebih ke masyarakat. Nah, makanya salah satu upaya kami ya harus mengedukasi masyarakat, jangan membeli rokok ilegal, karena itu di samping mungkin rokoknya nggak terjamin kadar tarnya atau kadar nikotinnya, dan juga tentu nggak membantu pemerintah dalam pengumpulan uang untuk negara ini. Dari Jember, Vera Zenvia, Sadit Fahmi, JTV. Ya, informasi tadi sekaligus menutup berita Tapal Kuda hari ini. Jangan lupa follow berita kami yang tercepat, terupdate, dan terpercaya di medsos JTV Jember. TV Newang Jember, lokal, massal, dan nakal. Sesaat lagi kami akan putarkan video musik cover kiriman dari Canisius Caro. Solois yang satu ini mengcover lagu hits lama yang berjudul Satu Untuk Selamanya. Bagi kalian yang ingin video musik atau covernya tayang di JTV Jember, silakan akses informasinya di media sosial kami. Saya Vera Zenvia mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.